Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat, tetap ceria, dan juga tetap semangat. Pagi hari ini kita akan belajar lagi matematika, masih pada materi penaksiran hasil operasi hitung dua bilangan cacah atau pecahan. Namun, sebelum mulai aktivitas, ada baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu agar materi yang Bapak sampaikan dapat mudah kalian pahami. Dan juga anak-anak, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu agar badan kalian tetap fit. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Bisa? Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja, mari kita mulai. Pembulatan bilangan kepuluhan dan ratusan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sama-sama telah membahas tentang pembulatan ke satuan terdekat, itu di bilangan desimal, atau juga pembulatan ke satu angka di belakang koma, dua angka di belakang koma, tiga angka di belakang koma, dan seterusnya. Dan anak-anak juga sudah pernah mengerjakan soal bagaimana cara membulatkan ke puluhan dan ratusan terdekat. Maka kita review kembali ya, agar anak-anak lebih mantap dalam memahami materi tentang pembulatan. Pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Pembulatan bilangan ke puluhan terdekat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama syaratnya ya, jika angka satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan ya, menjadi 0. Kemudian jika, ini syarat yang kedua, jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas, naik satu puluhan. Ya, Bapak ulangi lagi. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan menjadi 0. Kemudian syarat yang kedua, jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi puluhan. Contohnya sebagai berikut. Nomor 1, 44 dibulatkan menjadi 40. Kenapa 44 dibulatkan menjadi 40? Ya, karena angka satuannya yaitu 4 itu kurang dari 5. Sesuai syarat ya, sesuai syarat yang A, jika angka satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 40. Mudah ya kalau ini. Oke, contoh yang kedua. 975. Nah, angka terakhirnya itu berapa? 5, betul. Nah, lihat syaratnya. Syarat yang B. Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi puluhan. 975 dibulatkan menjadi 980. Nambah satu angka ya, 75 menjadi 80. Oke, contoh yang ketiga. 349 dibulatkan menjadi berapa? 350. Mengapa? Karena angka terakhirnya 9, yaitu lebih dari 5. Cukup mudah ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini pembulatan bilangan ke ratusan terdekat, kan kalau tadi ke puluhan. Nah, pembulatan bilangan ke ratusan terdekat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Jika angka puluhannya kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan menjadi 0. Syarat yang kedua, jika angka puluhannya lebih dari atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas menjadi ratusan. Ini syaratnya hampir sama, bahkan sama persis dengan pembulatan bilangan ke puluhan. Oke, masuk ke contoh. 230 dibulatkan menjadi 200. Mengapa? Lihat angka terakhirnya, yaitu 30. 30 itu sesuai dengan syarat yang pertama, yaitu jika angka puluhannya kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Ya, 30-nya ini dibulatkan menjadi 0, yaitu 200. Kemudian 575 dibulatkan menjadi 600. Mengapa? Karena lihat angka terakhirnya itu puluhan. 75 itu sesuai syarat yang ke B. 75 itu sesuai syarat yang B, yaitu angka puluhannya lebih dari 50, maka dibulatkan menjadi 600. Dan nomor 3, 666 dibulatkan menjadi 700. Mengapa? Karena angka terakhir yaitu puluhannya, yaitu 66, sesuai syarat yang B, yaitu lebih dari 50, maka dibulatkan ke atas.
600-annya ini ditambah 1 menjadi 700. Mudah ya, lanjut. Nah, kita langsung latihan aja nih. Tentukan hasil taksiran pada operasi hitung berikut. Nah, sebelum menentukan atau sebelum menghitung operasi perhitungan di bawah ini, lakukan terlebih dahulu pembulatannya ya. Contoh nomor 1. 78 ditambah 42. Syaratnya itu kita bulatkan dulu sampai ke puluhan yang terdekat. Oke. Nah, 78 ini jika dibulatkan ke puluhan terdekat itu jadi berapa? Betul, jadi 80. Nah, 42 ini jika dibulatkan ke puluhan terdekat maka akan menjadi 40 ya, karena kan 2 kurang dari 5. Nah, berarti 80 ditambah 40 sama dengan 120. Mudah ya. Lanjut, nomor 2. 68 dikurang 45. Sama, syaratnya itu kita bulatkan terlebih dahulu ke puluhan terdekat. 68 jika dibulatkan ke puluhan terdekat maka akan menjadi menjadi 70. Sedangkan 45 jika dibulatkan ke puluhan terdekat maka akan menjadi 50. Berarti hasil dari 70 dikurang 50 adalah 20. Oke, bagus. Nomor 3. 578 dikali 412. Nah, bulatkan ke ratusan terdekat. 578 itu jika dibulatkan ke ratusan terdekat maka akan menjadi betul. Sedangkan 412 jika dibulatkan sampai ratusan terdekat maka akan menjadi 400. Betul. Berarti hasil dari 600 dikali 400 yaitu betul 24.000. Oke, lanjut pelan-pelan ya. Nomor 4. Sekarang operasi pembagian. Bilangan 432 dibagi 225. Sama syaratnya itu dibulatkan sampai ratusan yang terdekat. Nah, 432 ini jika kita bulatkan ke ratusan terdekat yaitu, nah, angka bilangan 432 ini jika dibulatkan ke ratusan terdekat. Bilangan 432 ini jika dibulatkan ke ratusan terdekat yaitu akan menjadi, lihat angka terakhirnya berapa? 32. 32 itu lebih dari 50 atau kurang dari 50. Kalau kurang dari 50 maka dibulatkan menjadi 0 ya, maka menjadi 400. Kemudian 225 ini jika dibulatkan ke ratusan terdekat maka akan menjadi 200. Betul. Maka hasil dari 400 dibagi 200 adalah 2. Oke, hebat sekali anak-anak. Lanjut ya ke nomor berikutnya. Nah, sekarang ke desimal, operasi hitung desimal. 2,54 ditambah 3,47. Nah, lihat syaratnya. Bulatkan menjadi satu desimal di belakang koma. 2,54 ini berarti nanti yang kita ambil hanya satu angka di belakang koma. Lihat dulu angka terakhirnya. Angka terakhirnya adalah berapa? 4. Nah, 4 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang dari 5, maka 4-nya ini kita buang ya. Yang kita ambil satu angka di belakang koma, yaitu angka, betul, hanya 2,5. Ya kan, syaratnya hanya ambil satu angka di belakang koma. 4 ini kita buang saja. 3,47 sama, itu dibulatkan menjadi satu desimal di belakang koma. Lihat, angka terakhirnya itu angka 7. Ingat syaratnya, jika angka terakhir di atas atau sama dengan 5 maka angka berikutnya itu nambah. Paham ya? Berarti 3,47 jika dibulatkan ke pecahan terdekat diambil satu angka di belakang koma maka akan menjadi 3,5. Maka hasil dari 2,5 ditambah 3,5 yaitu 6,0 atau 6. Oke? Bisa dipahami yang ini ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. 5,175 dikurang 2,804. Nah, kalau nomor 5 tadi kan tentukan menjadi satu desimal di belakang koma.
Sedangkan nomor 6 ini tentukan jadi 2 desimal di belakang koma. Jadi angka di belakang koma kita ambil 2. Paham ya? Oke. 5,175 jika dibulatkan kemudian diambil 2 angka di belakang koma, maka akan menjadi, lihat angka terakhirnya itu angka 5. Berarti kalau angka 5 yaitu angka sebelum angka 5 nambah 1. Paham ya? Berarti 5,175 itu menjadi 5,18. Oke, kemudian dikurang 2,804. Lihat angka terakhirnya itu angka 4. 4 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Betul, 4 itu kurang dari 5. Maka karena syaratnya hanya ambil 2 angka di belakang koma, maka 4-nya hilangkan. 4-nya hilangkan, kita ambil saja 2,80. Oke. Nah, berarti hasil dari 5,18 dikurang 2,80 yaitu 2,38, atau jika anak-anak membulatkan lagi yaitu menjadi 2,4. Boleh 2,38, boleh juga 2,4. Ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini Bapak kasih beberapa contoh soal ya, jadi agar anak-anak nanti saat mengerjakan soal bisa memahaminya. Oke, nomor 7, 15,7 dikali 10,2. Bulatkan sampai puluhan terdekat. Oke, ini menarik. Nomor 7 ini tidak ada perintah seperti nomor 5 dan nomor 6 ya. Tidak ada perintah membulatkan sampai 1 desimal di belakang koma. Perintahnya hanya bulatkan sampai ke puluhan terdekat. Maka dari itu 15,7 jika dibulatkan ke puluhan terdekat yaitu menjadi 16. Kenapa ya? Karena kan 7-nya itu lebih dari 5. Sesuai syarat ya. Kalau di atas 5 atau sama dengan 5, maka angka depannya itu naik. Kemudian 10,2 ini jika dibulatkan sampai puluhan terdekat, maka akan menjadi, lihat angka terakhirnya itu angka 2. 2 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kurang dari 5, maka 2-nya ini kita bulatkan saja menjadi 0. Kita ambil saja angka 10-nya. Paham ya? Yaitu 10. 10,2 jika dibulatkan akan menjadi 10. Maka hasil dari 16 dikali 10 yaitu 160. Oke, kemudian contoh soal yang terakhir. Nah, ini operasi pembagian. 14,375 dibagi 1,203. Lihat perintahnya. Pokoknya setiap soal pembulatan itu perhatikan ya perintahnya. 14,375 dibagi 1,203. Nah, kita bulatkan terlebih dahulu ya. Setelah kita bulatkan, lihat syaratnya satunya lagi, yaitu ambil 1 desimal di belakang koma ya. Nah, 14,375 ini lihat, kalau kita bulatkan terus kita ambil 1 angka saja nih di belakang koma ya, maka akan menjadi berapa? Betul, 14,375. Jika kita ambil 1 angka saja di belakang koma, maka akan menjadi 14,4. Kemudian dibagi sama 1,203, ambil 1 desimal di belakang koma ya. Lihat angka terakhirnya, oh angka 3. 3 itu kurang dari 5 atau di atas 5. Kurang dari 5, maka 3-nya kita hilangkan atau bulatkan saja menjadi 0. Maka 1,203 jika dibulatkan kemudian diambil 1 desimal di belakang koma, maka akan menjadi 1,2. Nah, ini belum selesai nih ya anak-anak ya, belum selesai. Sekarang kita bagikan 14,4 dibagi 1,2. Seperti pada video sebelumnya, jika membagi pecahan desimal itu alangkah baiknya kita ubah dulu dari desimal ini ke pecahan biasa. Paham ya bagaimana cara mengubah desimal ke pecahan biasa? Kita sudah membahasnya di video sebelumnya. Menjadikan pecahan desimal menjadi pecahan biasa itu sebagai berikut. Kita tulis pembilangnya itu 144 per 10. Kenapa per 10? Karena kan 1 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma mewakili per 10. 2 angka di belakang koma mewakili
per 100, 3 angka mewakili per 1000 dan seterusnya. Oke, kemudian dibagi 1,2 kita tulis menjadi 12 per 10 juga ya. Oke, sama dengan, nah ini cara membagi pecahan biasa itu adalah dengan cara mengalihkannya. Ya, kita sudah belajar di video sebelumnya. Pembagian pecahan biasa yaitu dengan cara mengalihkannya. Operasi pembagiannya kita ubah ke operasi perkalian. Kemudian angka pembaginya itu yaitu 12 per 10 kita balik. Kita balik ya. Seperti ini, lihat. 144 per 10 masih sama dikali. Nah, operasi pembagiannya kita ubah ke operasi perkalian. Kemudian angka pembaginya itu 12 per 10 kita balik menjadi 10 per 12. Ya, ini syarat yang paling utama, jangan sampai anak-anak lupakan. Oke, setelah seperti ini sama dengan ya, biar lebih mudahnya kita saling menghabisi saja atau langsung disederhanakan. Caranya bagaimana? Kita coret nih seperti ini ya. Nah, coret jadi pembagian silang. Oke, 144 dibagi 12 berapa? 12. Nah, 12 itu jika dibagi 12 itu hasilnya adalah 1. Paham ya? Jadi ini saling menghabisi saja. Saling coret-mencoret. Oke, kemudian 10-nya ini kita bagikan juga dengan angka 10 di atasnya, yaitu 10 dibagi 10 sama dengan 1. Yang atas juga ya, 10 dibagi 10 sama dengan 1. Maka hasilnya yaitu 12 per 1 atau 12. Berarti 14,375 dibagi 1,203 hasilnya adalah 12. Baiklah anak-anak, setelah anak-anak belajar ini, sekarang anak-anak mengerjakan soal ya. Ada di halaman 22 buku paket. Senang berlatih 3. Mari kerjakan soal-soal berikut dengan teliti dan benar. Anak-anak mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 4. Namun soal nomor 1 itu ada bagian-bagiannya juga. Jadi nomor 1 itu ada 6 soal, A, B, C, D, E, F. Dan nomor 4 itu ada 4 soal. Berarti totalnya adalah 10 soal. Oke, nanti anak-anak mengerjakan, tulis di buku latihan anak-anak, kemudian difotokan lalu diupload ke Google Form yang linknya nanti akan Bapak berikan di WhatsApp. Cukup sekian, mudah-mudahan dapat anak-anak pahami. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.